Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pagedangan 02, kepada yang terhormat Ibu Indah Sapitri SPD, calon guru penggerak angkatan 7, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu guru, staf karyawan SD Negeri Pagedangan 02. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Mari kita bersama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita bersama berkumpul dalam acara diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif di SD Negeri Pagedangan 02. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi dan Rasul yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak yaumul akhir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan, yang ketiga acara inti, dan yang keempat penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita bersama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga acara diseminasi kali ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan, membawa ilmu untuk anak didik kita. Untuk acara yang kedua adalah sambutan kepala sekolah. Kali ini akan disampaikan oleh beliau Ibu Erni Harsilah SPD. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu guru serta staf SD Pagedangan 2. Mari pada kesempatan hari ini kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, di antaranya yaitu nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk bisa melaksanakan diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif di SDN Negeri SDN Pagedangan 02 dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa membawa manfaat dan memberi ilmu bagi kita untuk bisa merubah bagaimana kita mengajar di zaman sekarang ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita melaksanakan diseminasi, mari kita yel-yel dulu. Yang pertama adalah bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Bergerak,
Slogan kita adalah Ing Arso Sung Tulodo, Ing Matyo Mangun Karso, Tuturi Hadayani. Itu Bapak Ibu slogan pendidikan kita. Di SD Pagedangan 2, alhamdulillah ada calon guru penggerak, yaitu Mbak Indah. Terima kasih yang telah mengikuti calon guru penggerak dan lulus seleksi di tahun 2022. Insya Allah akan selesai pada tahun 2023 bulan Juli. Insya Allah, doakan ya Bapak Ibu biar lancar dan Bapak Ibu guru yang lain bisa mengikuti jejak Ibu Indah Sapitri SPD. Dan kepada Ibu Indah, mudah-mudahan bisa menggerakkan teman-teman kita yang ada di SD Pagedangan 2 dan bisa merubah untuk Bapak Ibu guru pengajaran praktek. Mari kita mengajarnya tidak seperti zaman dahulu ya Bapak Ibu, yang ajak itu saja. Karena sekarang dengan adanya apalagi kurikulum IKN ya, Bapak Ibu guru itu diwajibkan untuk bisa mengikuti sebagai menjadi guru penggerak ya. Kayak Mbak Indah ini contohnya. Kemudian tahun ini alhamdulillahirrahmanirrahim ada yang daftar, yaitu Bapak Juni Imam Budianto SPD dan Ibu Eva Yuniati SPD. Mudah-mudahan bisa lulus lancar. Amin Bapak Ibu ya. Ibu Indah Sapitri ini untuk diseminasi berbagai pemahaman dan pengalaman budaya positif di SD Pagedangan 2 ini sebetulnya sudah kita laksanakan dalam kehidupan di SD, kebiasaan di SD Pagedangan 2. Contohnya adanya 5S: salam, sapa, senyum, sopan, santun. Termasuk itu diantaranya adalah budaya positif di SD Pagedangan 2. Kemudian setiap hari Jumat kita juga melaksanakan senam. Kemudian kebersihan. Ada juga untuk ini sosial dan sos ya, dan sosiswa setiap hari Jumat di antara seperti itu. Kemudian ada juga 5K yang sudah kita terapkan di SD Pagedangan 2. Monggo yang belum ada kita adakan dengan dibimbing oleh Ibu Indah Sapitri SPD sebagai calon guru penggerak, bisa menjadi penggerak di SD Pagedangan 2 seperti yel-yel tadi, tergerak, bergerak, dan menggerakkan teman-teman yang ada di SD Pagedangan 2, juga siswa-siswi SD Pagedangan 2. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Pagedangan 02. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti. Diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif di SD Negeri Pagedangan 02 yang kali ini akan disampaikan oleh
Ibu Indah Sapitri. Kepada Ibu Indah Sapitri SPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Pagedangan 02, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SDN Pagedangan 02 dan Bapak Ibu Guru rekan sejawat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif di SDN Pagedangan 02. Shalawat serta salam tak lupa pula selalu kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya, ikhlasannya sudah mau berkumpul sharing bersama. Pada tugas modul 1.4 ini, saya selaku guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tegal ada tugas untuk berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai materi budaya positif. Mudah-mudahan acara ini nanti akan berjalan lancar sampai dengan selesai. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Pada materi kali ini ada konsep utama budaya positif, ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Sebelum menginjak ke paradigma pembelajaran baru, Bapak Ibu mungkin sudah sering membuka PMM, pelatihan platform Merdeka Mengajar. Nah, itu kita sering mendengar filosofi Ki Hajar Dewantoro mengenai tujuan pendidikan. Bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kita disuruh menuntun Bapak Ibu, bukan menuntut. Menurut Ki Hajar Dewantoro, menuntut biasanya kan anak harus seperti ini, tapi kita hanya menuntun saja sebagai pendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu yang ada sejak dari lahir, sedangkan kodrat zaman yang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Nah Bapak Ibu, mungkin kita sering mendengar kata budaya positif ya. Nah, coba Bapak Ibu, ada yang tahu tidak? Dari pengertian budaya positif itu apa? Budaya positif, ada yang tahu Bapak Ibu? Budaya positif, budaya itu biasanya pembiasaan. Kalau positif itu baik, berarti pembiasaan yang baik. Ya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif, budaya yang kita yakini baik, bukan karena ada paksaan dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri secara intrinsik. Berarti budaya itu harus kita laksanakan karena mempunyai nilai-nilai kebajikan.
bukan karena dari dorongan dari luar. Kamu harus melakukan seperti ini karena adanya peraturan atau hukuman, itu tidak. Tapi budaya positif yaitu budaya yang kita yakini bahwa kebiasaan itu mempunyai nilai-nilai yang kebajikan. Pada dasarnya kita mungkin sudah melaksanakan pembiasaan baik di sekolah Bapak Ibu. Mungkin kita tidak menyadari. Contohnya kalau pagi kita biasanya melakukan budaya 5S. Salam, sapa, sopan, santun, dan senyum ya. Kita selalu menyambut anak di pagi hari. Kemudian setelah menyambut biasanya kita melaksanakan baris di depan kelas. Nah, baris di depan kelas itu juga termasuk pembiasaan baik Bapak Ibu. Boleh dengan kita melakukan numerasi atau literasi dengan anak. Terus kemudian setelah masuk biasanya kita melakukan pembacaan juzaman ya Bapak Ibu. Nah, itu juga sebenarnya kita sudah melakukan pembiasaan baik. Membaca juzaman, terus setiap hari Jumat ada Jumat sosial yaitu dansos, Jumat sehat, senam. Itu juga termasuk pembiasaan baik yang sudah kita lakukan tanpa kita sadari. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Terdiferensiasi Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar di kurikulum Merdeka ini ya, bahwa terdiferensiasi itu kita tidak boleh menyamakan semua kemampuan anak. Jadi setiap anak mempunyai keunikan masing-masing. Ya, kita tidak boleh menyamakan anak ini harus seperti ini semua sama, tidak. Tapi yang namanya terdiferensiasi itu setiap anak mempunyai kemampuan dan keunikan masing-masing. Nah, untuk agar ya, tujuan dari terdiferensiasi tadi agar anak bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu mungkin di sini sudah dengar ya, apa sih itu profil pelajar Pancasila? Ada 6 nilai ya Bapak Ibu. Yang pertama apa nggih? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua apa? Apa Pak Imam? Iya betul, berkebinekaan global. Kemudian bernalar kritis, mandiri, gotong royong. Yang terakhir kreatif ya. Itu harapan kita di kurikulum yang baru tersebut agar bisa terciptanya profil pelajar Pancasila. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan tanggung jawab. Jadi jikalau anak juga pengen tumbuh yang baik, kita juga harus bisa menciptakan lingkungan yang positif, yang aman untuk anak tanpa bullying. Ya, biasanya anak sering saling membuli ya satu sama lain. Kita sebagai guru harus selalu mengingatkan kepada anak untuk menghindari hal-hal yang tidak baik agar di sekolah kita tercinta ini terciptanya lingkungan yang positif, aman, sehingga anak bisa belajar dengan aman dan nyaman di sekolah. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anggap Bapak Ibu ya, di kepala tangan Bapak Ibu itu sedang memegang sesuatu yang ya. Sekarang kita akan melakukan kegiatan cobalah buka ya. Nah, tugas Bapak Ibu, coba kepalkan tangan Bapak Ibu ya. Anggap Bapak Ibu sedang memegang sesuatu yang sangat berharga ya. Ya, memegang sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu di situ disuruh menjaga.
Halo. Ya. Nah, di situ Bapak Ibu harus menjaga kepalan tangan yang ada di Bapak Ibu semua ya, bahwa itu sesuatu yang sangat berharga, sangat rahasia. Tapi teman Bapak Ibu semua ya, dia membujuk, menggoda dengan rayuan, entah dikasih sesuatu yang membuat Bapak Ibu luluh untuk membuka. Nah, nanti di situ ada pertanyaan. Kira-kira apakah Bapak Nah, setelah Bapak Ibu memegang kepalan tangan tadi, sesuatu yang sangat berharga, dan ada teman Bapak Ibu yang mencoba membujuk, menggoda, bahkan menawari dengan uang. Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan tersebut? Apakah masih dengan keyakinan Bapak Ibu untuk mengepal dengan erat pegangan kepalan tangan Bapak Ibu semua? Nah, di sini ada pertanyaan. Kira-kira apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Bapak Ibu? Yang kedua, ataukah Bapak Ibu akan bertahan dan menolak membuka kepalan tangan sampai kuat tenaga Bapak Ibu? Mengapa dan alasannya kenapa? Kira-kira Bapak Ibu akan membuka kepalan tangannya, apa masih dengan berpegang teguh dengan keyakinan masih di kepala Bapak Ibu? Masih tetap dengan keyakinan ya Bapak Ibu? Ya. Dengan keyakinan Bapak Ibu, baik mengepal dan membuka itu semua kembali kepada kontrol diri kita masing-masing ya Bapak Ibu. Semua kontrol itu tadi ya yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Baik kita mau memegang erat di kepalan itu atau kita akan membukanya, itu semua dengan kebutuhan dasar yang kita miliki pada saat itu. Nah, berdasarkan kebutuhan dasar tadi ya, akan muncullah makna disiplin. Nah, di situ makna disiplin berasal dari kata Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya kita mendengar kata disiplin itu karena kita harus mematuhi gitu ya Bapak Ibu, bukan karena keyakinan kita sendiri bahwa itu memang harus kita lakukan. Tapi penerapan kita, budaya kita itu, disiplin itu sebuah kepatuhan yang harus kita laksanakan. Contoh misalnya tidak boleh berangkat telat karena peraturannya memang seperti itu. Tapi kalau kita membuat keyakinan kita sendiri, oh berarti memang kita harus berangkat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, bukan karena adanya hukuman atau adanya sesuatu dorongan dari luar itu ya. Jadi kita harus bisa menerapkan disiplin itu dari dalam diri kita sendiri. Kemudian bahwa di situ disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah dari orang lain. Seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, kata disiplin itu artinya belajar. Berarti kita disuruh belajar ya, bukan karena kita adanya disiplin harus adanya kepatuhan, tapi disiplin itu karena dari dalam kita sendiri Bapak Ibu, unsur intrinsik ya, atas kesadaran kita sendiri, bukan karena dorongan eksternal adanya hukuman ini dan sebagainya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik seperti yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Biasanya kan
Kita kalau di kelas nanti halo, ya. Nah, disiplin itu kita biasanya melakukan di kelas itu biasanya jangan bermain di kelas. Nanti yang bermain di kelas guru suruh berdiri seperti itu, yang ini Bapak Ibu, dengan hukuman, dengan ancaman. Nah, nanti ke depan dari harapan kami ya, dengan adanya budaya positif, kita membangun sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nanti materinya akan disampaikan lagi. Nah, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Seperti yang tadi saya sampaikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai yang ingin dicapai setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Tadi ya Bapak Ibu, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, ada gotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Ya, dengan adanya yang saya sampaikan, maka kita akan bisa lakukan sesuatu, yaitu karena dengan adanya nilai-nilai kebajikan agar terwujudnya peserta didik yang mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, ternyata ya, untuk selanjutnya yaitu ternyata setiap orang itu mempunyai 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, ada cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kekuasaan. Kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, berarti setiap manusia, setiap anak itu butuh yang namanya makanan, minuman, sandang, papan, ya Bapak Ibu. Itu yang namanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Biasanya di kelas itu ada anak yang biasanya caper gitu ya Bapak Ibu, caper cari perhatian kita. Ternyata itu kebutuhan dasar anak, yaitu yang namanya kasih dan sayang. Mungkin di rumah kurang perhatian dari orang tuanya atau keluarganya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Kebebasan biasanya karena adanya aturan di sekolah atau kelas, anak merasa kurang bebas. Padahal kebutuhan dasar manusia itu anak memerlukan kebebasan, ya, baik dalam berperilaku, bertindak. Yang penting tetap masih dalam kontrol. Kemudian kesenangan. Di dalam kelas, anak juga membutuhkan kesenangan dalam pembelajaran. Misalnya kita bisa menyampaikan pembelajaran metodenya dengan cara yang menyenangkan, bisa dengan kita membuat video pembelajaran ataupun yang lainnya. Kemudian kebutuhan dasar yang terakhir yaitu kekuasaan. Biasanya karena anak merasa paling hebat atau pintar di kelas, atau karena kurang perhatian dari guru, dia seakan-akan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kodrat anak, ya. Jadi dia terlalu caper atau seperti apa ya Bapak Ibu, karena dia ingin melakukan kebutuhan dasar kekuasaan. Untuk kasus Bapak Ibu, Ibu Susi, guru kelas 5 di SD Harapan, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Udin. Beberapa anak telah datang dan mengeluh. Udin sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Susi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Udin melakukan hal itu kenapa? Ya. Dalam konteks Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Susi sebaiknya mencari tahu dulu Bapak Ibu. Jangan karena Udin tadi melakukan kesalahan, minta bekal dari temannya, Bapak Ibu langsung menghukum. Ya, tapi kita harus mencari tahu dahulu alasan
melakukan itu kenapa? Ya, jika Udin menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang, berarti Udin membutuhkan apa tadi Bapak Ibu? Kebutuhan dasar apa? Bertahan hidup. Nah, tapi jika Udin menjawab ia senang temannya jadi perhatian kepada Udin, berarti dia membutuhkan kebutuhan dasar yaitu cinta dan kasih sayang. Apabila jawaban Udin karena ia merasa hebat, temannya jadi takut dan menurutinya, berarti dia merasa kebutuhan dasarnya yaitu kebutuhan penguasaan. Kemudian apabila jawaban Udin karena ia merasa bosan dengan bekal yang dibawa oleh bapak ibunya, ya, itu berarti dia ingin kebutuhan dasar kebebasan. Kemudian apabila jawaban Udin karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena makanannya diambil, berarti itu kebutuhan dasar kesenangan. Ya, dia merasa senang karena menjahili temannya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yaitu teori motivasi perilaku. Ya, semua perilaku pasti memiliki tujuan Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu biasanya seperti ini Bapak Ibu. Contoh di kelas misalnya, karena kita sudah membuat adanya aturan dari sekolah atau bagaimana, ya. Biasanya anak apa yang akan terjadi sih apabila kita tidak melakukannya? Karena dia ada dorongan dari luar, eksternal. Kalau misalkan saya tidak memakai seragam sesuai hari, nanti saya dihukum oleh bapak ibu. Nah, itu karena dia meyakini adanya motivasi eksternal, ya, bukan dari keyakinan dari dalam dirinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ya. Biasanya apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya, ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Biasanya di kelas Bapak Ibu sering memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif, ya. Nah, nanti yang bisa mengerjakan nilainya 100, Bu Guru kasih uang misalnya. Nah, itu karena adanya dorongan motivasi eksternal, ya, bukan dari dalam dirinya. Oh ya, saya harus mengerjakan, saya harus mendapat nilai yang baik, ya, agar saya prestasinya baik, seperti itu. Tapi tadi melakukannya karena adanya sesuatu dorongan dari luar, ya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Misalnya tadi, ya, kalau sudah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, ya, dia akan meyakini nilai-nilai kebajikan, ya, yang ada tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berarti dia meyakini bahwa itu memang harus kita lakukan, bahwa tugas itu memang harus kita kerjakan, karena dia yakini bahwa tugas ini penting dan agar mendapatkan nilai, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman. Hukuman yang pertama yang menyakitkan, ya, itu termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal Bapak Ibu, ya. Ternyata dengan hukuman yang kita berikan kepada anak itu tidak efektif Bapak Ibu. Ternyata itu akan membuat anak merasa tersakiti, merasa takut, merasa tidak nyaman di kelas, ya. Terus kadang anak karena sudah melakukan kesalahan, dia malah menyembunyikan kesalahannya, menuduh teman yang lainnya. Terus murid itu menjadi rendah diri karena ada nyomot, lah saya takutlah maning-maning dihukum Bapak Ibu guru. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, konsep disiplin identitas gagal, yaitu penghargaan. Ternyata penghargaan itu juga tidak semuanya efektif Bapak Ibu. Ternyata penghargaan tidak selalu efektif Bapak Ibu. Ternyata penghargaan itu membuat dalam pembelajaran itu merusak hubungan
antara anak yang satu dengan yang lainnya, terus mematikan kreativitas, terus merampas hak menghargai dirinya. Contoh misalnya ada anak mengerjakan tugas, ya, dia mendapat nilai 100 misalnya. Nah, anak yang lain merasa iri, loh aku juga harus seperti itu, karena mungkin tadi adanya penghargaan, ya, bukan karena kesadaran dirinya, karena nanti kalau dapat 100 bu guru mau ngasih saya hadiah, seperti itu, ya. Ternyata penghargaan itu tidak efektif Bapak Ibu, ya, bisa mematikan kreativitas anak, merusak hubungan karena saling bersaing. Aku biar dapat 100 biar dikasih hadiah sama Bapak Ibu guru. Nah, seperti itu. Itu yang termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas sukses, di antaranya itu konsekuensi. Nah, nanti ke depan identitas suksesnya, yaitu nanti ada konsekuensi atau restitusi Bapak Ibu, yang nanti ke depan kita harapannya bisa melaksanakannya di lingkungan sekolah kita. Dengan konsekuensi, ya, anak-anak bisa melakukan sesuatu, yaitu dengan murid saling menghormati peraturan, ya. Terus penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus respon, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi anak menyadari kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas, mari kita sudah membuat kesepakatan kelas, konsekuensinya apa ya kalau kita melanggar keyakinan kelas kita, seperti itu. Kemudian adanya restitusi. Murid bertanggung jawab untuk memperbaiki perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Itu termasuk konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menerapkan disiplin positif pada murid. Nah, ini Bapak Ibu, adanya restitusi. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di samping itu ada ciri-ciri restitusi, yaitu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Kemudian yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, itu ciri-ciri restitusi. Jadi nanti ke depan Bapak Ibu, kalau ada anak yang salah, bukan kita selalu langsung menghukumnya, tapi tanyakan dulu, kenapa kamu melakukan kesalahan seperti itu, ya. Terus cara memperbaikinya bagaimana, seperti itu Bapak Ibu. Nanti ke depan bisa melakukan hal-hal seperti itu. Nah, di sini nanti ada posisi kontrol, ya, yang akan kita pelajari Bapak Ibu, yaitu ada yang posisi penghukum. Ada 5 ya. Pertama, posisi penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, Bapak Ibu, kita bisa biar lebih jelasnya lagi, kita lihat video berikut. Ya, untuk dari posisi ada 5 posisi kontrol. Ya, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum,
kedua pembuat orang merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan sajikan video berikut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Ini posisi Maaf, pembunuh. Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Itu pembuat rasa bersalah. Sekarang posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selanjutnya posisi pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Naren, Sebagai kontrol manager ya Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, itu demikian video dari 5 posisi kontrol guru. Yang pertama tadi penghukum ya Bapak Ibu. Biasanya yang menggunakan posisi penghukum itu biasanya dengan menghardik, menunjuk-nunjuk ya. Kenapa kamu terlambat seperti itu ya. Terus biasanya guru menyindir atau menyakiti perasaan anak. Kemudian untuk membuat merasa bersalah, biasanya guru itu berceramah, mengatakan kamu seharusnya seperti ini, dan ibu kecewa, menunjukkan kekecewaannya. Kemudian sebagai teman, biasanya guru membuat alasan-alasan untuk muridnya ya. Jadi guru itu lebih posisi seperti temannya sendiri, menanyakan alasannya seperti apa. Kemudian pemantau, biasanya menghitung dan mengukur ya, seperti tadi ya di video yang disajikan. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi dia itu tidak langsung menghukum, tapi bertanya dulu, kenapa kamu terlambat? Terus menurut kamu melanggar keyakinan kelas kita apa tidak? Ya, dan Bapak Ibu guru tersebut memberikan solusi. Terus kamu mau bagaimana dengan kesalahan yang kamu lakukan? Seperti itu. Nah, kita lanjut ke keyakinan kelas yang tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan kelas dengan peraturan berbeda Bapak Ibu. Kalau peraturan biasanya sudah dibuat di sekolah, ya sudah dibuat karena sudah adanya aturan yang sudah ada di sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas kita buat dengan murid, ya kita buat dengan murid dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, ya murid mengusulkan apa sih yang harus kita yakini di kelas, ya supaya kelas kita
kondusif, terciptanya budaya-budaya yang positif seperti itu Bapak Ibu. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, ya. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surah pendapat. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu ke waktu. Bapak Ibu, nanti ke depan harapan kita semua agar bisa terciptanya budaya positif, ya, untuk menghindari hukuman atau sanksi. Kita menerapkan keyakinan kelas, peraturan kelas dengan melibatkan siswa, murid, ya. Jadi tidak kita sendiri yang membuat peraturan. Misalnya keyakinan kelas apa yang mau dibuat, berangkat sekolah tidak boleh lebih dari jam 7, saat pelajaran tidak boleh makan dan minum, tidak boleh bermain di kelas. Itu yang membuat kita dengan murid Bapak Ibu, bukan kita yang membuat, ya. Kadang yang kita lakukan itu kita buat keputusan sendiri, peraturan. Tidak boleh bermain di kelas ini dan seperti itu, ya Bapak Ibu. Tapi nanti ke depan mudah-mudahan bisa membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas dengan para siswa dan siswinya di kelas. Nah, ini Bapak Ibu contoh membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, ya. Di kelas saya sendiri sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Kemarin kita membuat kesepakatan kelas. Hal-halnya apa ya tadi yang anak-anak yakini menurut anak-anak itu tidak baik dilakukan, ya, yang keluar dari dirinya sendiri atas kesadarannya sendiri, unsur intrinsik, ya. Setelah membuat kesepakatan kelas, ya, anak-anak bisa melakukan perilaku-perilaku tersebut, ya, dengan konsekuensi yang sudah mereka buat bersama. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui segitiga restitusi, harapannya yaitu guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi nanti dengan membuat segitiga restitusi, kita tidak langsung menghadirkan anak menghukum, ya, tapi kita menanyakan dulu kesalahannya apa, kemudian membantu murid untuk jujur, menurut kamu melanggar keyakinan kelas kita apa tidak, terus memberikan penawaran kepada anak, terus nanti ke depan kamu mau bagaimana, seperti itu. Ini alur dari segitiga restitusi, yaitu yang pertama kita menstabilkan identitas, ya. Yang kedua ada menanyakan keyakinan. Kemudian yang ketiga validasi tindakan yang salah. Nah, menstabilkan identitas bagaimana Bapak Ibu? Ketika ada anak yang salah, kita tidak langsung menghukumnya, tapi ya kita menanyakan kepada anak tersebut, ya, setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dia tidak merasa bahwa dirinya sendiri yang melakukan kesalahan, ya. Ternyata ada orang lain juga melakukan yang sama, seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan, ya. Kamu ingin menjadi seorang seperti apa nanti ke depan, ya, setelah kamu melakukan kesalahan, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Nanti ditanyakan Bapak Ibu, ya, jangan langsung kita hukum, sini kamu ke depan, tapi tidak, ya. Kita
stabilkan dulu anak tersebut, ya, distabilkan. Kita sambil berbicara, setiap anak pasti melakukan kesalahan, ya. Nanti ya ke depan jangan diulangi lagi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian validasi tindakan yang salah, ya. Kenapa sih kamu melakukan seperti itu? Tanyakan dulu Bapak Ibu, alasannya apa melakukan kesalahan seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, ditanyakan setelah dia menanyakan alasannya itu kenapa, terus ditanyakan melanggar keyakinan kelas yang kita buat apa tidak, seperti itu, ya Bapak Ibu. Nanti jadi kalau membuat segitiga restitusi itu harus sesuai dengan urutan yang ada. Nah, tadi ini sudah saya sampaikan. Nah, ini ada contoh video mengenai segitiga restitusi Bapak Ibu. Biar lebih jelas saya sajikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Indah Fitri, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual Poni 1.4 budaya positif penerapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Di sini ada praktek penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Kasus yang pertama, melanggar peraturan sekolah, berangkat terlambat dan tidak mengenakan seragam. Jadi anak tersebut sudah terlambat dan tidak memakai seragam, harusnya memakai seragam batik. Jadi
video mengenai segitiga restitusi Bapak Ibu. Penerapan segitiga restitusi. Guru bergerak Indonesia Maju. Ya, terima kasih. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, Di sini alhamdulillah materinya. halo. Materi hari ini telah selesai. Sekarang ada sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan. Dan paus dulu. Ya, di sini ada satu pertanyaan yang ingin saya minta penjelasannya dari Bu Indah. Apakah dalam melakukan segitiga restitusi harus sesuai urutan atau bisa acak? Itu Bu, mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bu Titik. Tadi menanyakan mengenai apakah dalam melakukan segitiga restitusi harus sesuai dengan urutan gitu Bu Titik. Ya, dalam melakukan segitiga restitusi kita harus sesuai urutan dulu Bu. Ya, jadi kita menstabilkan identitas dulu. Kita stabilkan dulu anak tersebut. Ya, jadi jangan kita langsung kamu salah ya, langsung menunjuk anak itu salah, tapi kita menstabilkan dulu biar anak itu nggak merasa ketakutan ya kepada kita. Yaitu tadi dengan setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu ya. Kita stabilkan dulu emosinya, amarahnya seperti itu. Terus yang kedua, kita harus validasi tindakan yang salah. Dengan apa? Tanyakan dulu. Kenapa anak tersebut melakukan kesalahan? Kenapa kamu tadi datangnya terlambat? Pasti kan anak itu menjawab nih Bu. Iya Bu, saya bangunnya kesiangan ya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah validasi tindakan yang salah ya, Bapak Ibu menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar ya. Terus Bapak Ibu menjelaskan keyakinan kelas yaitu tidak tepat datang ke sekolah. Seperti itu nggih Bu Titik, paham? Nggih. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Ya, sudah nggih, cukup nggih? Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kesediaannya dalam mengikuti materi diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif yang saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah. Aplaus untuk Ibu Indah Savitri. Pemaparan Alhamdulillah, pemaparan telah selesai tentang diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif di SD Negeri Pagedangan 02. Semoga apa yang dipaparkan oleh Ibu Indah Savitri tentang diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman dapat menambahkan ilmu untuk kita, untuk peserta didik kita, dan bisa untuk kemajuan SD Negeri Pagedangan 02. Amin. Untuk acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih dan minta maaf bila ada salah kata ataupun tingkah laku. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.